my name is Bella Timotheus. I'm part of ICA Badminton right now, and I've been a part of it for a few months now, and honestly, it has really impacted my life really well. I've had a lot of fun doing this every single Wednesday. I try to join as much as I can. That I get to spend more time, more quality time with my son here, so we can have activities together here. ICA Sports has impacted in my life for maybe making friends, teamwork, or maybe when you're just bored. I'm really grateful to be here because I used to be lonely back in the days, but because I joined ICA and ICA Sport community, I am happier, I'm more fulfilled, and I'm actually feel connected to the society. I feel connected to the people in ICA. It's not only enjoy the sport, but also a place that a safe and also a positive place that I can grow in building character and then sharing joy, be encouraged and also encourage other in return, and walking together in faith. I'm very happy that I found other girls that play basketball also. I love meeting so many new people because this is both West and East, and it's just so fun to meet new people and do this together, play badminton together, have a little bit of fun competition together. So I really recommend for you to come and join us if you want to meet some new people, or if you just want to be a bit more active in your life. So definitely come and join us at ICA Badminton every Wednesday. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama-sama, Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita dari tanggal 19 sampai 26 September, kita akan ada 8 hari doa dan berpuasa. Dan saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk sama-sama mengambil bagian. Ini adalah terobosan yang akan kita lakukan bersama untuk gereja Tuhan dan untuk hidup kita, untuk keluarga kita dalam Kristus. Dan selama 8 hari itu kita akan berkumpul, berdoa, berpuasa bersama-sama, memuji Tuhan di ICA, baik di East atau di West. Dan 19 September itu hari Jumat, itu akan ada pembukaannya, itu gabungan East dan West di GM jam 7. Dan nanti untuk tanggal 26 September itu penutupannya pembukaannya di East tanggal 19 dan penutupnya nanti di West tanggal 26 September. Kita akan kumpul sama-sama di sini. Dan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita masih berada pada seri khotbah hidup yang terhubung. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas topik yang rumit ya. Ini berbicara tentang memulihkan hubungan yang rusak. Ya, saya harus jujur Bapak Ibu bahwa saya pun sebagai rohaniawan kerap kali memicu konflik. Ya tidak usah jauh-jauh, saya seringkali memicu konflik dengan orang-orang terdekat saya, terutama istri di rumah ya. Karena hampir selalu bersama, jadi sudah pasti dia orang yang paling gampang untuk saya picu untuk terjadi konflik. Tapi sebelum saya membawa firman ini, saya sudah minta maaf sama dia dan
Ya, saya berharap kita sama-sama uh, ya belajar hidup untuk dipimpin Roh Kudus dan untuk mau memberi diri, dipulihkan dan memulihkan hubungan-hubungan yang kita bina bersama. Baik, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pimpin hidup kami. Firman yang akan kami baca dan kami dengar ini benar-benar akan mengoreksi dan memimpin hidup kami kepada kebenaran. Dan firman ini akan menghancurkan setiap ego kami yang mungkin kami masih pertahankan ya Tuhan. Dan kerap kali menjadi pemicu dalam konflik hubungan yang kami bangun. Tapi hari ini bukan ego kami yang memimpin kami, tetapi firman yang memimpin kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini terambil dalam beberapa teks Alkitab. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama. Yang pertama dalam Ibrani 13 ayat 1, ini ayat yang cukup pendek. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 20-21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Setelah saya menikah, saya dan istri kemudian kami pindah tinggal terpisah dengan mertua. Saat itu kami punya tetangga, dan hal yang paling tidak suka itu adalah tetangga kami itu kadang-kadang dia itu punya garasi, tapi dia suka parkir di depan rumah kami gitu. Dan beberapa kali itu selalu terjadi, dan saya tegur, terus dia pindahkan, tapi kadang-kadang dia parkir lagi, karena kadang-kadang ada orang datang ke rumah, dan kadang mertua juga datang, mau parkir di depan itu ada kendaraan, dan kadang saya harus ke sebelah dan sampaikan, Pak bisa tolong pindahkan kendaraannya ke parkir Bapak, kayak gitu. Hingga satu kali, karena itu sudah terjadi beberapa kali, akhirnya saya angkat satu pot bunga yang gede gitu di rumah, itu punya mertua, saya taruh di depan halaman rumah depan gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang saya bangun dengan menaruh pot bunga besar di situ? Saya sedang membangun jarak dan saya sedang membangun tembok pemisah. Tidak ada komunikasi, tidak ada relasi hubungan yang terjalin, padahal kami sama-sama tetangga Kristen gitu. Sama-sama pengikut Kristus dan sama-sama pergi ke gereja. Lalu satu ketika teman kami datang dan berkunjung, entah sengaja atau tidak, dia menabrak pot bunga itu sampai hancur gitu. Ya. Jarak dan tembok pemisah itu akhirnya hancur. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19.
Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita pelayanan untuk memulihkan hubungan-hubungan. Dan sebagian besar dalam perjanjian baru mencatat bahwa banyak sekali pesan yang mengajarkan bagaimana kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Dan itu semua sudah dimulai oleh Allah terlebih dahulu yang memulihkan hubungan engkau dan saya dengan Dia. Alkitab mengajarkan bahwa kalau engkau dan saya bersedia, kalau engkau dan saya mau, maka engkau dan saya akan dimampukan oleh Roh Allah untuk hidup rukun dengan orang lain, dan itu adalah tanda dari kedewasaan rohani. Mampu hidup rukun berdampingan dengan orang lain. Kenapa? Itu tanda kedewasaan rohani, itu menunjukkan bahwa hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan. Kedagingan itu kan kita kesal setengah mati, menghindar, lihat mukanya dari jauh, gak mau saya, gak ada senyum. Maksudnya sebelah sana ya, aku gak bermaksud menunjuk yang sini. So sorry. Dan itu adalah tanda bahwa kita dipimpin Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu bukan usaha engkau dan saya, itu keluar dari Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup dalam diri engkau dan saya menghasilkan buah-buah roh itu, dan buah-buah roh itu dinikmati oleh kita dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kristus menginginkan keluarganya hidup dalam kasih, saling mengasihi, hidup berdampingan satu dengan yang lain. Itu sebabnya ketika kita baca kitab suci itu selalu berbicara tentang persekutuan Allah dengan umat. Kita hidup bersama, tidak lagi ada sekat-sekat. Saya punya rumah sendiri, Bapak Ibu punya rumah sendiri, kita bertetangga. Tapi selalu dikatakan dalam Alkitab, kita hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, saling menerima. Bapak Ibu, kalau saya benci istri saya kesal dengan dia, besok kita ke surga bersama, kita akan ketemu lagi di sana. Gak bisa tidak ketemu. Kalau saya masuk surga, kalau dia enggak, ya kita enggak ketemu. Atau sekebalikannya, dia ke surga, saya enggak ke surga, ya kita enggak ketemu. Tapi kalau kita ke sana, ke rumah Bapak bersama-sama, maka kita akan ketemu orang yang sama. Dan penampakan karakter yang sudah dibangun di saat ini dalam pimpinan Roh Kudus, itu memampukan kita untuk hidup berdampingan seumur hidup kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya di sini tetapi nanti di rumah Bapa. Maka persekutuan yang rusak kerap kali selalu dikatakan itu sebagai kesaksian yang dapat menjadi batu sandungan, mempermalukan Kristus, tubuh Kristus di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Mereka tahu bahwa kekristenan itu berbicara tentang kasih, penerimaan, saling mengampuni. Tetapi bila itu tidak terjadi dalam persekutuan orang-orang percaya, maka berita Injil tidak dapat diberitakan.
Itu sebabnya kita tidak hanya bisa tentang apa yang orang lain lihat tentang saya di luar, tetapi bagaimana kita memulai dalam keluarga kita. Kerap kali saya tergoda untuk lebih fokus untuk mencitrakan diri di luar lebih baik. Saya lupa orang terdekat saya melihat saya apa adanya setiap hari. Dan sebenarnya saya harus memulai itu dari rumah. Ketika spirit itu yang bawa, maka itu bukan spirit Kristus, tetapi spirit dari si jahat, spirit dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang ingin mencitrakan dirinya baik, suci di luar, tetapi kata Yesus di dalamnya seperti kuburan. Itu sebabnya saya agak susah kalau saya khotbah di depan dan istri saya di bawah itu dia. Jadi kalau saya mau bawa firman sesuatu yang benar-benar saya ingin sampaikan, saya harus datang ke dia, saya minta maaf ya, kayaknya ini saya salah gitu. Karena kalau enggak pulang dia akan bilang, kamu kok enggak kayak gitu kayaknya. Keluarga kita, orang terdekat kita itu mengenal kita melampaui orang-orang yang ada di luar. Orang di luar melihat saya sabar, tapi benarkah istri saya melihat saya sabar? Orang di luar mungkin melihat saya lemah lembut, suka bercanda, tetapi apakah benar istri saya melihat saya seperti itu? Terlebih lagi Bapa di surga, Dia dalam hati saya, Dia tahu pikiran saya, tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya Paulus begitu malu ketika jemaat Korintus, jemaat yang dia rintis, terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bermusuhan. Bahkan mereka saling membawa masalah mereka itu ke pengadilan orang-orang yang tidak percaya untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Sampai dia harus menulis dalam 1 Korintus 6 ayat 5-6, hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara seimannya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Paulus sangat terkejut bahwa tidak seorang pun di dalam gereja Korintus, gereja yang dia rintis, yang dia layani, tidak cukup dewasa untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dengan damai. Dalam surat yang sama dia juga menulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Sebab itu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus saya minta dengan sangat supaya kalian semua rukun dan tidak ada perpecahan di antara kalian. Hendaklah kalian sehati sepikir supaya tidak ada pertentangan di antara kalian. Senada dengan itu Yesus pernah berpesan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Beberapa waktu ini belakangan kita lihat ketika terjadi demo, apa yang terjadi di media sosial. Semua orang ikut memanas-manasi konflik. Semua orang ikut memperbesar-besarkan masalah. Itulah yang memang terjadi dalam dunia kita. Lebih gampang menyiram bensin daripada bawa air dan matikan apinya. Kadang-kadang saya juga terpicu ya. Tapi kadang-kadang kalau mau bikin status atau sesuatu gitu, istri selalu ingat kamu tuh pendeta, hati-hati. Ada jemaat yang lihat kamu. Sekarang saya punya orang di samping saya yang lebih berhikmat dari saya, yang selalu memberikan nasihat, hati-hati. Hati-hati. Itulah peran Roh Kudus, Bapak Ibu. Peran Roh Kudus dalam hidup kita.
Kita ingin memicu konflik, tetapi Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kita, menyatakan kebenaran Tuhan, firman yang kita baca, mengingatkan kita, hidupmu harus mencerminkan Kristus. Allah memulihkan hubungan kita dengannya melalui Kristus. Lalu kita dipanggil untuk meneruskan pemulihan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hubungan yang rusak yang dipulihkan itu menjadi satu tanda pertumbuhan iman kita sebagai pengikut Kristus dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di luar. Paulus menegur kepada jemaat-jemaat di Korintus yang terpecah karena konflik. Untuk menyelesaikan konflik itu, dalam pimpinan Roh Kudus dengan orang-orang percaya. Menjadi anak-anak Allah berarti menjadi pembawa damai. Bukan sekedar kita cinta damai, tetapi kita harus menghadirkan damai. Bapak Ibu pernah nggak rasa kalau ada ketemu dengan orang-orang tertentu itu bawaannya itu menyenangkan? Vibes-nya itu bawa tenang, bawa hal yang positif. Kita bisa ngobrol dengan orang itu lama tanpa ada tertekan. Even kita bikin salah atau dosa, kita ngomong dengan orang itu tuh tidak merasa terhakimi. Bahkan ketika dia menegur itu kita bisa terima tanpa merasa tertuduh, tanpa merasa dipermalukan. Itulah peran Roh Kudus. Dan itulah seharusnya peran kita yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang dunia suka mempermalukan orang di luar sana. Kita lihat demo di negara Asia yang lain. Apa yang mereka lakukan? Pemimpin pemerintahannya dimasukkan ke dalam air, ditelanjangi, dipukul. Dan itu tersebar di media sosial. Itu yang terjadi di dunia kita. Dan bahkan di gereja Tuhan, semua isu tersebar kemana-mana, mau benar mau tidak. Dan yang terjadi kita saling mempermalukan satu dengan yang lain. Apakah itu relasi yang benar? Saya keluar dan cerita istri saya begini dan begitu. Apakah itu tanda saya mengasihi istri saya di rumah? Saya curhat ke semua orang. Apakah itu tanda saya menghormati suami dan istri saya? Suami saya, istri saya, atau istri saya menghormati saya sebagai suami? Penghormatan itu dimulai dari kita di rumah. Menjadi pembawa damai bukan berarti selalu menyerah atau membiarkan orang lain menang, tetapi kita berani berdiri teguh dalam kebenaran dalam pimpinan Roh Kudus. Di sini saya akan membawakan beberapa langkah yang saya ambil beberapa langkah dari Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, berdoa. Ini penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang berkonflik, sedang ada dalam problem hubungan yang perlu diselesaikan, kita perlu belajar untuk menyampaikan persoalan kita sebelum kita bawa untuk diskusikan dengan orang itu kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk mencurahkan kepada Tuhan dengan jujur. Dan itu juga yang kita temukan dalam kitab suci. Daud, tokoh-tokoh yang lain dalam pemazmur ketika mereka juga berbicara kepada Tuhan dengan jujur. Bahkan doanya, Tuhan aku tuh mau orang itu mati. Aku kesal sama dia.
Aku nggak suka sama dia. Dia ini begini dan begitu dan begitu. Saya benci. Tolong hukum dia. Kita jujur kepada Tuhan perasaan kita dan Tuhan tahu itu kekesalan yang perlu kita ungkapkan. Coba bayangkan kita datang ke pendeta, pastor saya mau bunuh orang itu, saya kesel sama dia. Pasti bertobatlah kamu. Firman Tuhan mengatakan, tapi ketika engkau bawa kepada Tuhan, dia dengarkan, dia kasih ketenangan batin. Setelah dia kasih ketenangan batin, apa yang dia katakan? Ampuni orang itu. Kita yang dipulihkan. Ego kita yang dihancurkan. Tetapi sebelum itu terjadi, dia mendengarkan isi hati kita. Dia mendengarkan apa yang kita mau, yang kita harapkan, termasuk hal-hal buruk yang kita harapkan. Lalu dia kasih ketenangan hati. Dia kasih kekuatan kita. Dia pulihkan hati kita, hancurkan ego kita. Dan kita diutus untuk rekonsiliasi. Berdoa. Kadang kita lupa. Kita seharusnya berdoa terlebih dahulu. Membawa setiap problem kita kepada Tuhan. Kita gampang termotivasi oleh motivator atau buku-buku yang kita baca harus begini dan begitu, harus lakukan ini dan begitu. Kita lupa firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita berdoa. Perencanaan kita, keinginan kita, keluh kesah kita, kita bawa kepada Tuhan. Dan banyak konflik yang muncul dari kebutuhan yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Selalu begitu. Dan berikutnya dari apa yang dikatakan oleh Rick Warren, yang kedua, ambil inisiatif. Ini sulit ya. Apalagi kalau kita merasa diri sebagai orang yang tersakiti atau orang yang benar, sulit untuk kita berinisiatif terlebih dahulu untuk melakukan rekonsiliasi. Kadang saya kerap kali dalam ego saya, apalagi sebagai rohaniawan, saya kan benar kok. Saya melakukan kebenaran firman. Saya pemimpin gereja, saya pendeta. Masa saya harus duluan ke dia? Apalagi dia jemaat. Kerap kali saya harus ditegur Tuhan. Apalagi kalau engkau merasa diri sebagai pemimpin, maka engkau yang harus lebih dahulu. Dan tidak hanya pemimpin, sebagai pengikut Kristus kita diminta harus ambil inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi kerap kali kita selalu melihat yang terjadi adalah biarkan waktu, biarkan waktu. Waktu tidak akan pernah menyelesaikan, tapi akan menambah luka itu semakin besar. Dan satu hari kehancurannya itu kemana-mana. Tidak hanya menghancurkan diri kita, tapi menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan kita bawa sampah dalam hidup kita. Tidak hanya penyakit yang terjadi dalam hidup kita, tapi kehadiran kita kepada orang-orang di sekitar juga vibes-nya itu jelek sekali. Kita ketemu orang tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Semua yang keluar dari mulut kita sampah. Dan akhirnya itu merusak tidak hanya diri kita. Berikutnya, kita perlu belajar berempati dengan perasaan orang lain. Ini sulit ya. Saya mempraktekkan ini setelah menikah itu susahnya setengah mati ya. Mendengarkan dengan penuh empati itu, saya pikir setelah saya menikah dan istri kalau dia bercerita, saya dengarkan itu cukup gitu. Dan kadang dia sambil ngobrol, saya sambil main HP. Terus kadang dia bilang, kamu dengarkan saya? Iya, saya dengar kok. Gitu. No, kamu gak dengarkan saya. Kamu tidak
merasakan apa yang saya rasakan dalam cerita ini, kamu tidak memberikan respon, kamu tidak melihat mata saya, kamu tidak ada gestur tubuh yang menunjukkan kamu benar-benar peduli dengan saya. Mendengarkan dengan empati itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu kita perlu belajar untuk menempatkan posisi kita dari orang yang sedang bercerita. Mendengarkan dari sudut pandang dia. Bukan langsung saya karena terlahir harus selalu cari solusi. Ketika istri saya bercerita, saya berpikir, oh oke, solusinya begini, harus begini dan begitu. Dia sudah tahu solusinya. Dia hanya butuh saya mendengarkan dan berempati dengan perasaannya, dengan apa yang dia sedang gumulkan dalam hidup. Yang dia butuhkan adalah saya perlu mendengarkan dengan empati, membiarkan dia mencurahkan isi hatinya tanpa terhakimi, tanpa digurui, tanpa dibantah, dan mengakui perasaan yang diucapkan. Dan berikutnya, akui bagianmu dalam konflik, mengakui kesalahan kita, mulai introspeksi diri. Ketika kita berusaha melakukan rekonsiliasi, jangan menyalahkan. Kadang, oh karena kamu begini maka saya begitu. Kita selalu terjebak di situ. Dan akhirnya yang seharusnya rekonsiliasi kita saling serang, saling tuduh, saling menduga-duga, saling memprovokasi. Dan tidak ada penyelesaian. Dan yang terjadi adalah setiap kata-kata yang kita gunakan itu bukan kata-kata yang bijak, yang lemah lembut, tetapi kata-kata sinis dan kasar. Saya banyak belajar ini. Ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, dulu sebelum menikah istri selalu bilang, ingat kalau kita sudah menikah, ngomong jangan nadamu naik. Begitu nadamu naik, perang kita. Oke, saya mengerti. Intonasi itu sangat mempengaruhi pesan apa yang kita mau bawa. Begitu intonasi dan ekspresi kita itu tidak mendukung apa yang kita ingin sampaikan, siap-siap. Bukan rekonsiliasi tetapi kehancuran. Dan berikutnya yang terakhir, fokus pada rekonsiliasi, bukan hanya resolusi. Utamakan perdamaian daripada kemenangan. Jangan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana hubungan itu dipulihkan. Utamakan perdamaian. Jangan selalu ingin menang. Bapak Ibu, sebagai suami, dulu saya pikir ketika saya berdebat dengan istri, saya menang itu satu kebanggaan. Saya salah Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya dari 12 tahun pernikahan, pernahkah saya menang berdebat dengan istri? Enggak pernah. Saya sudah pakai segala ilmu, analisis, saya pakai artikel-artikel yang saya baca gitu. Untuk melawan istri saya ketika berdebat itu kayak nol. Tapi satu hari sampai saya mengerti, saya harus kalah karena saya akan mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan hatinya, mendapatkan perhatiannya. Saya mengerti, dalam hubungan pernikahan, kalah itu untuk menang. Kalau dalam Kristus itu menjadi nol, itu tanda kita diubahkan Tuhan. Menjadi nothing. Ketika sudah tidak menjadi nothing, Kristus yang hadir dan memimpin hidup kita. Bukan lagi ego, pikiran, keinginan kita.
Tidak realistis untuk berharap bahwa semua orang akan selalu sepakat tentang segala hal. Rekonsiliasi akan berfokus pada hubungan. Resolusi selalu berfokus kepada masalah. Ketika kita mengutamakan rekonsiliasi, maka persoalan dapat diselesaikan karena kita sedang membangun jembatan hubungan terlebih dahulu. Kita bisa tetap membangun hubungan bahkan ketika perbedaan tidak dapat diselesaikan. Allah menghendaki kesatuan, bukan keseragaman. Sehingga kita bisa hidup berdampingan tanpa harus selalu sepakat dalam setiap isu. Rekonsiliasi berarti mengubur senjata perang meskipun persoalannya belum sepenuhnya hilang. Yesus bisa memimpin 12 murid dengan karakter tipikal keinginan yang berbeda-beda. Bersama berjalan dalam satu tujuan. Saya dan istri kerap kali sepakat untuk tidak sepakat. Menghormati perbedaan dan keinginan masing-masing. Dia selalu mengingatkan, jangan pernah merasa kamu adalah pria dan kamu berhak mengatur semena-mena tanpa mendengarkan perasaan saya dan juga apa yang saya inginkan. Yang memimpin di sini adalah Kristus. Jangan merasa kamu paling benar, sehingga hanya kamu yang harus selalu didengarkan di rumah ini. Saya selalu diingatkan seperti itu. Dia punya keinginan dan tidak boleh saya memaksanya hanya karena saya punya keinginan. Kita sedang berusaha menjaga hubungan. Dan ini akan menolong kita dalam pimpinan Roh Kudus untuk bijaksana dalam membangun hubungan, dalam berkomunikasi. Ketika konflik terjadi, kita tahu bagaimana kita menyelesaikannya. Apa yang harus kita pertahankan. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredamkan kegeraman, tetapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Dan ini hanya terjadi dengan hikmat Tuhan. Hikmat dalam kitab Amsal itu berbeda dengan hikmat. Jangan pernah cari di diksionari atau jangan gunakan kamus bahasa Indonesia. Hikmat dalam kitab Amsal itu selalu menunjuk kepada Tuhan. Sumber hikmat itu Tuhan. Sang hikmat itu Tuhan. Jadi jangan pakai diksionari untuk memahami bahasa-bahasa dalam kitab suci. Ini ditulis puluhan tahun berbeda dengan punya maksud yang berbeda dengan tujuan yang itu semua bersumber dari Tuhan. Ketika dia berkata bahwa hikmat, sumber hikmat itu selalu bilang Tuhan. Ketika dia menggunakan hikmat, itu hikmat adalah Tuhan itu sendiri. Kalau perjanjian baru sumber kebenaran ya Kristus. Bukan saya, bukan orang lain. Dan dalam hubungan yang kita bangun, ego kita akan selalu dihancurkan oleh Tuhan. Roma 12 ayat 18, dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Ada satu kisah yang ditulis oleh Maria Morin, dia tulis dengan judul Tetangga dari Neraka. Satu kali dia dan suami dan anaknya mereka pindah ke sebuah kontrakan baru. Dan di seberang kontrakan mereka itu ada satu rumah yang ditinggal oleh seorang ibu yang sudah tua. Dari wajahnya ketika dia datang, mereka datang di situ, tatapan mata ibu tua itu tuh kayak sinis dan kayak marah gitu. Dan dia tetap menegur. Dan hari demi hari berlanjut, ketika anaknya sedang bermain bola di depan gitu,
sudah diteriakin sama ibu itu, "Jangan main bola di depan rumahmu, nanti masuk ke halaman rumahku, kamu berisik." Gitu. Kadang ketika anaknya ajak teman-teman ke rumah, mereka sedang bercanda, tertawa, ibu itu sudah berteriak dari depan rumahnya. Dan kerap kali mengganggu keluarga Maria Morin ini untuk hal-hal sepele. Hingga satu ketika, ibu ini ketika sedang duduk dan dia menunggu kunjungan anaknya. Dan waktu itu anak Maria ini sedang main bisbol, jadi dia bilang, "Jangan main bisbol di depan rumahmu, main di belakang. Nanti kena saya sedang nunggu kunjungan anak saya." Dia sudah dandan seperti itu. Dan tidak lama anaknya itu datang. Tetapi yang terjadi adalah anaknya itu memarah-marahi ibunya, memaki-maki, lalu minta uang dan pergi. Dan Maria ini menyadari bahwa di balik sikap keras dari Ibu Etna ini ada perasaan kesepian yang mendalam. Putranya jarang pulang ke rumah dan setiap kali datang itu selalu membentak, marah kasar dan hanya minta uang dan pergi begitu saja. Hingga pada satu kali ketika Ibu Maria ini mengadakan semacam ucapan syukur di rumahnya, dia undang keluarganya datang. Dia lihat dari seberang rumah itu Ibu Etna ini sedang mengintip ya dari jendela dengan wajah yang sedih. Dan akhirnya saat itu dia tergerak, dia datang ke tetangganya, ibu itu dia ketok pintu dan bilang, "Bu, ayo ke rumah, kami ada ucapan syukur di sana, nanti saya kenalin sama keluarga, teman-teman, nanti makan bersama," gitu. Dan ibunya tuh mau, senang gitu. Ketika datang itu suami dan anaknya itu jadi wajahnya itu berubah karena mereka tahu ini orang suka bikin masalah ya. Tetapi hari itu Ibu Etna menikmati perjamuan bersama mereka, makan, dikenalkan dengan keluarga-keluarga. Dan sejak saat itu beliau tidak lagi berulah, tidak lagi marah-marah. Dia selalu mengajarkan resep-resep masakan yang baru kepada Ibu Maria. Mereka menjadi punya hubungan yang baik, menjadi teman dari tetangga neraka. Hingga akhirnya 5 tahun kemudian, Ibu Etna datang dan memeluk Maria Morin dengan erat dan dia berkata begini, "Terima kasih karena telah menjadi putrinya yang tidak pernah dia miliki." Dan Ibu Etna meninggal dalam tenang ketika dia sedang tidur. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap sikap keras dan menyebalkan seseorang selalu ada luka. Bapak Ibu, luka yang kita bawa itu sampah. Dan itu selalu tidak hanya merusak diri kita tetapi merusak hubungan kita dengan orang lain. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menginginkan kita membawa luka dan sampah. Dia selalu bilang, "Sebelum engkau datang berdoa," kata Yesus, "selesaikan persoalanmu. Minta maaf. Jangan simpan sampai matahari terbenam. Segera selesaikan karena efeknya tidak hanya ke diri kita tetapi ke relasi kita dengan orang lain." Kalau di sini tetangga neraka, dia membangun hubungan. Cerita saya di awal, saya membangun tembok. Saya taruh pot bunga di depan rumah saya dan tidak ada komunikasi. Jangan ikuti seperti apa yang saya lakukan. Ikuti apa kata firman dan teladan yang benar. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34-35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu datang mengoreksi kami semua ya Tuhan. Termasuk hamba-Mu. Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu Tuhan setiap konflik-konflik yang sedang terjadi antara kami dengan orang-orang tertentu. Dan seri hubungan dalam bulan ini menolong kami sebagai jemaat Tuhan di ICA untuk bertumbuh, untuk mau hidup dipimpin Roh Kudus. Karena hanya dengan pimpinan Roh Kudus kami menghasilkan buah-buah roh yang keluar dari Roh Kudus. Itu akan kami nikmati dan tidak hanya kami tetapi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ini sulit bagi kami. Sulit untuk kami mau memaafkan, sulit untuk kami mau memulihkan hubungan kami dengan orang-orang tertentu. Dan mungkin kami tidak terbiasa dengan itu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, jamah hati kami. Kami tahu ketika kami mau melangkah memulihkan hubungan, kami terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak ingin membawa luka dan sampah dalam hidup kami yang akhirnya menghancurkan hidup kami dan menghancurkan relasi kami, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hidup kami dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau diubahkan dan kami mau menjadi agen-agen perubahan yang membawa kasih Kristus, membawa spirit dari pimpinan Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA West Worship Team membuka audisi untuk pemusik dan vokalis di hari Sabtu tanggal 20 September. Kunjungi link ini untuk info lebih lanjut. Kami hanya mengadakan 2 audisi setiap tahunnya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. ICA, kita akan berdoa puasa selama 8 hari dari tanggal 19 hingga 26 September. Kita akan berkumpul setiap malam, kecuali hari Minggu untuk berdoa bersama. Ajaklah go group keluarga dan teman Anda untuk berpuasa dan berdoa bersama ICA. Mari bergabung dalam Equip Night jam 6.30 malam di ICA East pada Rabu 1 Oktober dan di ICA West pada Rabu 8 Oktober. Kita akan belajar tentang Ministry 101 dan kepemimpinan. Tidak perlu registrasi, tapi kamu bisa kirim pertanyaan terlebih dulu seputar pelayanan dan kepemimpinan melalui QR Code yang ada di layar. Jangan lupa makan malam terlebih dahulu. Mari kita belajar, bertumbuh, dan melayani bersama-sama. ICA Social Ministry dan ICA Youth akan mengadakan Christmas Outreach untuk keluarga YDP. Mulai September hingga Oktober kami akan mengumpulkan donasi pakaian layak pakai untuk keluarga yang membutuhkan. Donasi dapat diberikan di booth CLC yang ada di lobi ICA. Pakaian dibutuhkan untuk semua usia dan harus dalam kondisi baik. Untuk informasi lebih lanjut silakan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki
kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.